Halo Bujang, selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Kali ini aku meringkas anime Claymore yang dirilis pada tahun 2007. Oh iya, sorry banget nih, video kemarin yang anime Spirited Away terkena strike bro. Parah banget dah, udah capek-capek ngedit kena strike. Sorry banget nih bagi kalian yang belum bisa menikmati videonya. Oke, gitu aja, jangan lupa like kalau kalian suka. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Kalau udah enak bedah, swear. Langsung aja ke ceritanya. Di awal scene, diperlihatkan sebuah kota sedang dihebohkan dengan adanya 6 korban dibunuh oleh Yoma yang sedang menyamar menjadi manusia. Karena tidak ingin ada korban yang berjatuhan lagi, kepala desa sudah memutuskan mendatangkan seseorang Claymore. Sebentar, pasti kalian bingung soal Yoma. Biar si Asep jelasin. Jelasin, Sep. Oke bang, Yoma adalah monster yang menyamar menjadi manusia. Yoma ini suka memakan jeroan dalam manusia dan menyerang manusia secara membabi buta. Scene berpindah yang dimana seseorang bernama Raki menanyakan hasil rapat kepada kakaknya, yang dimana keputusannya yaitu memanggil Claymore. Karena hanya seorang Claymore lah yang bisa melihat Yoma yang sedang menyamar menjadi manusia coy. Oh iya, Claymore ini adalah makhluk setengah manusia dan setengah Yoma. Saat mereka berdua sedang berbicara Claymore tersebut sudah sampai di desanya. Raki yang penasaran, ia pun pergi untuk melihatnya. Sesampainya di tempat, Raki terkejut kalau Claymore itu adalah seorang ciwi. Bang Asep yang di sampingnya pun menjelaskan kalau semua Claymore itu adalah wanita dan mempunyai mata yang berwarna perak. Kemudian, sesampainya ciwi itu di kediaman kepala desa pun telah menyiapkan imbalan untuknya. Oh iya, ciwi Claymore ini bernama Claire. Claire meminta kepala desa untuk tidak membayarnya sekarang, karena ia harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Artinya, jika Claire gagal dan mati dalam misi, kepala desa tidak perlu membayarnya. Setelah kepergian Claire, kepala desa sangat shock karena sikap Claymore yang sangat dingin seperti Yoma. Saat dalam perjalanan, Claire selalu dijauhi oleh masyarakat. Anjir, kasihan banget coy. Tetapi saat itu Claire terkejut adanya manusia yang mengikutinya. Dalam perjalanan, Raki mengira kalau Claymore adalah manusia yang menyeramkan. Claire yang mendengar itu terkejut kalau ada manusia yang tidak takut dengannya. Setelah mengecek seluruh desa, Claire pun beristirahat sebentar karena ia sudah berjalan kaki selama 3 hari. Raki saat itu ikut istirahat bersamanya. Raki kemudian menceritakan kejadian pertamanya, yang dimana Yoma memakan kedua orang tuanya, dan yang berhasil selamat hanya dia dan kakaknya. Karena itu Raki meminta Claire untuk membalaskan dendamnya. Claire yang mendengar itu menjelaskan kalau ia hanya diperintahkan oleh organisasi dan tidak untuk membalaskan dendam siapapun. Karena waktu sudah sore, Raki pun pergi untuk menyiapkan makan malam. Sesampainya di tempat, Raki terkejut melihat mayat pamannya. Dan di saat itu juga Raki terkejut melihat kakaknya lah yang sebenarnya Yoma. Raki saat itu mencoba memberi perlawanan, akan tetapi kekuatannya tidak sebanding dengannya. Tak berselang lama, Claire pun datang dan langsung memotong tangan Yoma tersebut. Claire saat itu sudah mencium bau Yoma dari Raki. Karena itulah Claire bisa menemukan keberadaan Yoma tersebut. Claire yang mempunyai kecepatan dan kekuatan membunuh, ia pun langsung membunuhnya dan membuat Raki ketakutan melihatnya. Setelah kejadian itu, Claire langsung meninggalkan desa. Kemudian Raki sudah tidak mempunyai satupun keluarga di desa tersebut, membuat ia dibuang oleh warganya sendiri. Karena takut Raki berubah menjadi Yoma dan menyerang desa. Raki yang sudah gak punya tempat singgah, ia pun pingsan di gurun saat dalam perjalanannya. Scene pun berpindah, yang dimana Raki telah sadar dari pingsannya.
ia diselamatkan oleh warga kota Egon. Karena Raki kagak punya duit untuk membayar penginapan, Komeng menjelaskan kalau sudah dibayar oleh si mata perak. Raki yang mendengar itu langsung mencari Claymore yang telah membantunya. Saat dalam perjalanan, ada seorang warga kalau ada Claymore mencarinya. Sesampai di tempat, ia melihat Claymore tersebut. Akan tetapi, Raki sadar kalau itu bukanlah Claymore yang ia cari. Raki pun berterima kasih karena sudah membantunya. Wanita itu pun bersikap aneh kepada Raki. Raki saat itu langsung sadar kalau dia bukanlah Claymore, karena Claymore tidak pernah menyebut dirinya yaitu Claymore. Si Chiwi yang mendengar itu langsung berubah wujudnya yang asli, yang ternyata dia adalah Yoma. Kemudian Yoma yang menyadari kalau ada seseorang Claymore yang sudah mengikutinya. Yoma yang tahu seberapa cepat seseorang Claymore, ia pun menjadikan Raki sebagai sandraan dan meminta Claire untuk membuang pedangnya. Singkat cerita aja, Claire pun membuang pedangnya. Karena sudah tidak ada senjata, Yoma itu pun langsung menikam perut Claire. Claire saat itu juga langsung membawa Yoma itu mendekat ke pedangnya. Claire pun saat itu langsung membunuh Yoma tersebut. Setelah pertarungan itu, Claire langsung menyembuhkan lukanya perutnya menggunakan kekuatan Yomanya. Kemudian Raki meminta maaf karena itu kesalahannya. Claire yang mendengar itu menjelaskan kalau ia membuang pedangnya adalah rencananya. Walaupun begitu, Raki tetap berterima kasih kalau ia sudah diselamatkan olehnya, karena sudah membunuh Yoma yang telah membunuh orang tuanya. Saat Raki ingin pergi, Claire pun saat itu tahu kalau Raki ini diasingkan oleh desanya, membuat Claire mengingat kejadian sebelumnya. Claire yang tahu Raki pandai memasak, ia pun boleh ikut dengannya. Raki yang mendengar itu pun menerima tawarannya. Keesokannya, Claire seperti biasa melakukan misi membunuh Yoma di desa. Setelah selesai, Claire dan Raki pergi dari desa. Saat itu, Raki menyarankan Claire untuk mengambil sedikit uang dari warga. Claire yang mendengar itu pun menjelaskan kalau ia tidak terlalu membutuhkan uang tersebut, karena adanya pertarungan membuat pakaian yang dikenakan Claire robek. Tetapi hal itu tidak terlalu dipikirkan, karena organisasi akan datang mengirimkan pakaian ganti untuknya. Raki saat itu terkejut kalau ternyata Claymore bekerja untuk seseorang. Claire yang mendengar itu menjelaskan kalau ia sudah bergabung organisasi sejak anak-anak sebagai tubuh setengah Yoma dan setengah manusia. Di dalam perjalanan, Claire memburu kadal gurun untuk dikonsumsi Raki. Kemudian malam hari pun tiba yang dimana Claire dan Raki beristirahat. Raki saat itu terkejut kalau Claire hanya membutuhkan makanan yang lebih sedikit dibandingkan manusia normal, coy. Saat itu, Raki penasaran dengan simbol di pedangnya. Claire yang mendengar itu menjelaskan kalau Claymore diberikan simbol masing-masing. Simbol itulah yang akan mewakili nama para Claymore sebagai tanda pengenal satu sama lain. Setelah bercerita itu, Claire pun pergi. Tetapi Claire meminta Raki untuk tidak mengikutinya. Sesampainya di tempat, ia pun bertemu dengan pria berpakaian serba ireng, coy. Saat itu Bang Ireng menyarankan untuk tidak membawa bocah, dan lalu memberikan pakaian baru untuk Claire, karena bocah itu hanya menghalangi pekerjaannya. Akan tetapi Claire tidak sama sekali terhalangi olehnya. Lalu Ireng mengingat Claire untuk hati-hati serangan yang menimpa sebelumnya. Kemudian Ireng memberikan sebuah amplop hitam. Amplop hitam itu berisikan simbol Claymore. Setelah itu, Claire kembali dan memberitahu Raki kalau besok akan pergi ke Skyle pagi-pagi. Raki yang mendengar itu langsung pergi turu, coy. Claire saat itu memikirkan simbol di kertas hitam, yang dimana itu adalah simbol teman dekatnya. Keesokan paginya, mereka berdua telah sampai di kota Skyle. Claire saat itu meminta Raki untuk tinggal di penginapan sampai tugasnya selesai. Setelah Claire pergi, tiba-tiba ada Bang Ireng lagi nih menjelaskan kalau manusia setengah Yoma bisa menjadi Yoma sepenuhnya. Semakin tinggi kekuatan Yoma yang mereka gunakan, semakin besar kemungkinan tubuh mereka menjadi Yoma, dan bagi mereka yang sudah tak sanggup menahan kekuatannya dan berakhir menjadi Yoma, dan akan dibunuh oleh organisasi itu sendiri. Raki yang mendengar itu pun langsung pergi menemui Claire. Sesampainya di tempat, Raki pun mencoba menghentikan Claire. Raki khawatir jika Claire menjadi Yoma, tetapi Claire menjelaskan kalau ada yang sudah mencapai batasnya, yang dimana Claymore tersebut adalah teman dekatnya dan semua Claymore mempunyai satu kartu di pedangnya. Saat mereka bertarung, kesadarannya sebagai manusia dan Yoma saling berselisih,
Karena itu, cepat atau lambat akan mencapai batas kesadarannya. Dan saat Claymore sudah yakin akan berakhir menjadi Yoma, saat itulah semua Claymore berharap untuk mati sebagai manusia. Kemudian, Claymore mengirim kartu hitam kepada seseorang yang paling dipercaya untuk membunuh dirinya sendiri. Dan yang mengirim kartu hitam tersebut adalah orang yang bergabung dengan organisasi bersamaan dengan Claire. Dan dialah orang yang selalu menenangkan Claire saat mengalami kesulitan. Setelah itu, Claire pun berhadapan dengan teman lamanya yang bernama Elena. Elena saat itu memohon untuk cepat membunuhnya karena ia sudah tidak tahan untuk menahannya. Raki mencoba menahan Claire untuk tidak membunuhnya. Akan tetapi, Claire tetap berjalan dan menebas Elena. Di saat terakhir, Elena berterima kasih karena sudah membunuhnya sebagai manusia. Waduh, sedih coy. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan yang akan menanti sebagai Claymore. Di sisi lain, di gereja mendapatkan serangan dari Yoma. Karena kejadian terus adanya korban, petinggi pun tidak punya pilihan lain selain memanggil Claymore. Saat itu seperti biasa, Pak Ireng memberikan misi ke Claire untuk pergi ke Rebona, kota yang dijuluki kota suci. Karena itu, kota suci sudah pasti Claymore dilarang masuk ke kota tersebut. Tetapi Claire harus menyembunyikan aura iblisnya saat datang ke kota Rebona dengan memakan pil, dan efek pil itu mengubah warna mata menjadi normal. Tetapi sebagai gantinya, Claire akan kehilangan kemampuan untuk merasakan aura Yoma. Keesokan paginya, Claire telah sampai di kota Rebona. Mereka berdua berhasil masuk dan menyewa penginapan untuk berdua. Karena waktunya terbatas, Claire dan Raki pergi ke gereja untuk mencari keberadaan Yoma. Sesampai di tempat, mereka pergi menemui petinggi yang menemui pastor yang bernama Vincent. Setelah bertemu Vincent, ia pun menyuruh Claire untuk nanti malam datang ke puncak menara lonceng katedral. Malam pun tiba. Claire bergegas ke tempat yang dimaksud oleh Vincent. Sesampai di tempat, Vincent menjelaskan insiden sebelumnya yang memakan banyak pastor. Vincent pun saat itu sangat meminta tolong kepada Claire. Claire yang mendengar itu pun terus terang kalau ia tidak yakin dengan misinya kali ini. Karena itu, Claire meminta permintaan kalau ia mati dalam misi untuk merawat seorang anak kecil yang bersamanya tadi. Setelah itu, Claire pun kembali ke penginapan. Tetapi saat dalam perjalanan, ia diserang oleh tentara katedral. Ya, untungnya Claire bisa kabur dari serangannya. Di sisi lain, dua prajurit katedral dibunuh oleh Yoma yang bersembunyi. Keesokan paginya, tiba-tiba orang yang malam itu menyerang Claire memeriksa kamarnya. Karena adanya dua orang katedral meningsoi. Saat itu Ucup melihat wanita yang semalam berlarian di atap. Serasa mirip, ia pun memeriksanya. Ya, untungnya Claire meminum pilnya, dan Raki membantu meyakinkan kalau Claire adalah manusia biasa. Karena tidak adanya Yoma, Galak dan Ucup pun pergi dari penginapan Claire. Setelah itu, Claire bertemu dengan Vincent. Claire pun menjelaskan kalau Yoma ini bertipe pemakan rakus. Dan Claire meminta Vincent semalam siapa saja yang datang atau meninggalkan katedral. Vincent yang mendengar itu memberitahu kalau tidak ada orang yang datang atau pergi dari katedral kecuali Birawati. Claire pun saat itu merasa ada yang sangat janggal dan melewati sesuatu yang sangat penting. Keesokan malamnya, Claire melanjutkan pencariannya. Akan tetapi, identitas Claire diketahui Galak dan Ucup. Mereka berdua langsung menghentikan perjalanan Claire. Ucup dan Galak pun langsung menyerang Claire. Akan tetapi, terdengar suara teriakan dari katedral. Claire yang mendengar itu pun langsung bergegas. Sesampai di tempat, Claire pun terkejut dengan Yoma yang telah bersembunyi selama ini. Ucup saat itu menyerang Yoma dengan kunainya. Yoma kemudian langsung menyerang Ucup. Akan tetapi Claire menghalau serangan Yoma yang mengarah ke Ucup, membuat Claire mendapatkan luka yang serius. Saat Yoma ingin menyerang Ucup, Claire pun masih bisa menahan serangan Yoma tersebut untuknya. Galak yang ingin membantu Claire, pedangnya pun malah patah disabat oleh Yoma, membuat Claire menyuruh untuk pergi dari tempat ini. Claire yang fokusnya terbagi, ia pun terkena serangan Yoma lagi yang lebih fatal. Yoma yang tahu akan datang ke bantuan, ia pun kabur sementara. Kemudian Galak membantu Claire yang sekarat. Saat itu Vincent dan Galak bingung untuk menyembuhkan Claire. Tak selang lama, Raki pun datang melihat kondisi Claire saat ini. Akan tetapi si Ucup ini malah gak tahu diri coy. Udah diselamatin, masih aja nyumpahin Claire meningsoi. Karena itu Raki yang mendengarnya langsung menampolnya.
Ucup yang gak terima, ia pun menampol balik Raki, lalu pergi ke markasnya. 2 hari pun berlalu, Claire pun sudah siuman. Saat 2 hari itu Raki selalu menunggu Claire siuman. Setelah itu malam hari pun tiba. Vincent mengumpulkan semua orang di katedral untuk razia Yoma. Singkat cerita aja, saat Claire menggunakan matanya untuk mengecek satu persatu, Claire tidak menemukan sama sekali tanda Yoma yang menyamar menjadi manusia. Claire yang mulai kebingungan, ia pun ingat kalau Yoma bisa menyamar menjadi mayat. Di sisi lain, Raki berada di dekat dengan mayat tersebut. Claire yang telah sadar, ia pun bergegas ke tempatnya Raki. Sesampainya di tempat, Claire mencoba menahan Yoma tersebut. Yoma itu langsung menyerang Raki. Ya, untungnya ada Galk yang menahan serangan Yoma itu. Ucup saat itu nggak terima kalau Claire mencoba melawan Yoma itu sendiri. Karena sudah beraliansi, Claire, Ucup, dan Galk pun mencoba menyerang Yomanya. Akan tetapi serangan Claire berhasil ditahan oleh Yoma tersebut, dan pedang Galk terhempas. Yoma pun menyerang Claire, membuatnya luka di dadanya robek kembali. Lalu Raki meminta Galk untuk melempar pedang Claire. Galk pun saat itu langsung melemparnya. Claire yang sudah mendapatkan pedangnya, Yoma itu pun terkejut kalau yang ia lawan adalah Claymore. Kemudian Claire pun memotong lengan kanan Yoma. Saat itu Raki merasa kalau Claire bertarung di luar batas kemampuannya karena lukanya. Yoma yang menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Singkat aja, Claire kena serangan lagi, membuat Galk dan Ucup mencoba mengorbankan dirinya untuk membuka celah untuk Claire menyerang Yoma tersebut. Claire yang melihat adanya celah, ia pun memotong lengan kiri Yoma tersebut. Saat Yoma ingin menyerang Claire kembali, Claire pun langsung mengincar titik vitalnya di kepala. Setelah mengalahkan Yoma, masalah besar terjadi kepada Claire. Claire telah mencapai batasnya, membuat pikiran Yoma ingin mengambil alih tubuhnya. Saat itu Claire meminta Galk untuk cepat membunuh dirinya. Raki yang mendengar kata-kata perpisahan dari Claire, ia pun tidak terima jika Claire mati, karena Raki telah menganggap Claire seperti keluarga. Dan jika Claire meningsoy, Raki pun akan ikut bersamanya. Claire yang mendengar itu, tiba-tiba kekuatan iblisnya tidak lagi mengambil alih tubuhnya. Raki yang melihat itu pun bersyukur. Keesokan paginya, Claire dan Raki meninggalkan kota suci, dan Galk saat itu memberikan sebuah pedang untuk Raki. Jadi ceritanya sampai di sini dulu coy. Masih banyak episode lanjutannya, jadi tunggu dulu untuk lanjutannya. Oke, sampai di sini dulu. Makasih banyak banget nih bagi kalian semua yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa share video ini yang teman kalian yang wibu-wibu bawa bawang ya guys ya, biar channel ini makin berkembang dan semangat juga miminnya membuat kontennya. Jika kalian suka dengan animenya, nanti aku akan cari anime yang lebih seru lagi daripada ini. Oke, segitu aja penjelasan dari Watashi. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya di dislike aja, nggak apa-apa. Dan subscribe channel ini kalau bisa, nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara, bujang.